Halo teman-teman semuanya, video kali ini kita akan ngebahas tentang logaritma, mulai dari sifat-sifatnya, lalu masuk ke pertidaksamaan, dan juga ke persamaan dan pertidaksamaannya. Untuk latihan soal lebih lengkapnya, nanti akan ada di video terpisah, mungkin ada 2 atau 3 video. Di link soal dari soal-soal yang mudah sampai dengan soal yang sulit, dan juga ada khusus untuk UTBK, TPS, dan juga untuk soal-soal SBMPTN ya, ataupun soal-soal SIMAUI ataupun UTUL UGM. Jadi di video kali ini kita full bahas tentang materinya dari awal sampai dengan akhir, lengkap sampai ke pertidaksamaannya. Kita mulai dari definisi dari logaritma. Sebenarnya logaritma itu apa? Dan ternyata dia ada hubungannya dengan eksponen. Kita kenal kembali bentuk umum dari fungsi eksponen, yaitu bentuknya fx sama dengan a pangkat x, yang nilainya selalu positif, tidak dapat bernilai negatif, selalu di atas sumbu x positif. Selalu di atas sumbu x, atau nilai y-nya selalu positif. Syarat untuk fungsi eksponen itu sendiri adalah basisnya, a-nya, itu nilainya harus positif lebih dari 0, dan juga tidak boleh 1. Karena kalau a-nya 1, ya dia balik ke fungsi konstan, yang nilainya 1. Bagaimana kalau kita mencari inverse dari fungsi eksponen? Kita lakukan hal yang kita tahu untuk mencari inverse dari suatu fungsi, yaitu kita membalikkan range atau kodomainnya menjadi domainnya. Yaitu kita membalikkan range-nya, y menjadi domainnya, dan domainnya menjadi range. Jadi kita pertukarkan nilai dari a pangkat x yang sebagai range di eksponen, kita ubah dia menjadi domain di fungsi inverse-nya. Dan hasilnya adalah domain dari fungsi eksponen. Jadi kita bisa tulis f inverse dari a pangkat x sama dengan x. Dan kita biasanya ingin mencari f inverse dari x saja. Jadi a pangkat x ini harus kita misalkan menjadi suatu fungsi yang baru, gitu ya. Jadi kita misalkan y sebagai a pangkat x. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari x, mengekspresikan x dalam bentuk variabel y. Jadi x itu apanya y begitu, entah 2 kali y atau bagaimana begitu. Nah, karena tidak ada definisi seperti itu, ya kita bisa definisikan aja. Jadi kita mendefinisikan bahwa kita bisa menuliskan x dalam bentuk a log y atau log ay. Dan ini, by the way, ini notasi untuk secara umum ya. Jadi notasi umum untuk logaritma adalah seperti ini. Tapi untuk Indonesia biasanya kita bisa tulis bentuknya itu adalah a log x. Dan sebenarnya ini sama aja, tergantung konteksnya. Tapi untuk video kali ini sampai di akhir nanti, kita menuliskan logaritma dengan notasi seperti ini. Notasi yang lebih umum ya. Dan biasanya notasi di luar Indonesia biasanya sih seperti ini. Dan mungkin, tapi nanti untuk soal-soal latihan mungkin akan kita tulis sesuai dengan soal yang ada di Indonesia ya, begitu. Kita definisikan tadi x itu sebagai log a dari y, sehingga kita bisa tulis f inverse dari y, karena kan kita ini misalkan sebagai y, maka f inverse dari y adalah x, dan x itu yang tadi kita misalkan sebagai log ay, gitu ya. Atau kita bisa tulis f inverse dari x, ini kan dummy index ya, jadi y itu bisa kita ganti jadi variabel apapun, kita kembalikan lagi ke x, jadi f inverse dari x itu sama dengan log ax. Dan karena tadi kita melihat bahwa a itu awal asal muasalnya berasal dari eksponen, yang syaratnya adalah a itu harus lebih dari 0 dan a tidak boleh 1, maka ada juga nanti di logaritma punya syarat a yang sama. Punya syarat basis yang sama, yaitu a-nya lebih dari 0, a-nya tidak boleh 1. Dan x-nya juga tetap akan lebih dari 0. X itu di sini menjadi domain ya. X itu di sini menjadi domain yang asalnya tadi merupakan range dari eksponen. Jadi range eksponen kan sebenarnya y ya. Jadi range dari eksponen y itu kan nilainya positif. Kalau kita inversekan, y itu menjadi domain dari logaritma. Dan domainnya itu punya sifat yang sama, yaitu harus lebih dari 0. Nah, itu menjadi sifat syarat domain dari logaritma, yaitu nilainya harus lebih dari 0. Tidak boleh domain dari logaritma itu negatif, ataupun 0, itu tidak ada nilainya. Jadi logaritma dari 0 tidak ada nilainya, logaritma dari bilangan negatif tidak ada nilainya, begitu ya. Nah, sekarang kita sudah bisa mendefinisikan fungsi inverse dari eksponen, kita sebut sebagai fungsi logaritma. Kita tulis seperti ini, jadi fx itu merupakan log a dari x, a itu nanti kita sebut sebagai basis, begitu ya. A itu nanti kita sebut sebagai basis, gitu ya. X itu nanti kita sebut sebagai numerus. Nah, itu cuman hanya istilah saja ya.
penamaan saja, dimana A-nya ingat-ingat ya harus lebih dari 0, harus positif, itu memang syarat dari eksponen dari sononya. A-nya tidak boleh 1, dan satu lagi yang ya sedikit baru di eksponen, di logaritma adalah X-nya harus lebih dari 0. Nah, karena dia merupakan inverse dari eksponen, dan sebelumnya kita juga sudah memisahkan kita sudah menyatakan X dalam Y, kita tadi nyatakan Y sama dengan A pangkat X, kita nyatakan X-nya itu dalam bentuk log AY. Nah, ini merupakan ya bisa dikatakan hubungan inverse-nya lah ya, antara eksponen dengan logaritma. Ya, ini boleh kita jadikan sebagai acuan, tapi sebenarnya nanti kakak lebih ingin memahami logaritma itu sebagai mengoperasikan atau mengkomposisikan fungsi inverse-nya supaya mendapatkan domain asli. Nanti kita bahas di next slide. Jadi dengan sifat ini kita bisa dengan simpelnya mengatakan, oh Kak, kalau begitu kan kita tahu di eksponen bahwa A pangkat 1 itu A, gitu ya. Jadi kalau kita convert ke dalam logaritma bagaimana? Jadi kita ganti Y-nya menjadi A, lalu ganti X-nya menjadi 1. Jadi 1 sama dengan log A dari A. Atau log sesuatu dengan basis yang sama, itu hasilnya selalu 1. Jadi katakan kalau log 2 dari 2 nilainya 1, log 10 dari 10 nilainya ya akan 1. Gitu. Oh ya, by the way, kalau tidak dituliskan basisnya berapa, kalau hanya dituliskan log 10, itu basisnya tuh selalu 10. Itu ya, jadi basis logaritma kalau tidak ditulis, itu kesepakatannya adalah angkanya 10. Begitu ya. Dan juga karena kita tahu bahwa A pangkat 01 di eksponen, maka kita juga punya sifat yang sama kalau kita mau inversekan dia ke logaritma. Maka kalau A log 0 atau log A dari 1, log A dari 1 nilainya adalah 0. Jadi log A dari log berapapun basisnya, katakan log berapa ya, log 3 gitu misalkan, dari 1 tuh pasti 0 gitu ya. Atau logaritma dengan basis 7 gitu misalkan, dari 1 numerusnya nilainya selalu 0. Gitu ya. Itu dua sifat yang mungkin bisa diingat-ingat terlebih dahulu, dan sebenarnya tidak terlalu sulit karena di eksponen kita sudah terbiasa dengan A pangkat 01 dan A pangkat 1 sama dengan A. Jadi cuman perlu dibiasain lagi ke dalam bentuk logaritmanya seperti apa. Nah, sekarang kakak lebih ingin memahami logaritma itu sebagai inverse dari eksponen. Jadi kita tuh tidak bisa memberdirikan logaritma itu sebagai suatu fungsi yang sendiri, karena memang secara definisi asal muasalnya dia merupakan memang inverse dari eksponen. Jadi mau mengoperasikan apapun dengan logaritma, yaitu tetap harus kita kaitin dengan si eksponen. Jadi kita tinjau fx a pangkat x dan gx log ax, dan yang mana mereka saling inverse. Dan karena mereka saling inverse, maka kalau kita komposisikan satu sama lain, nilainya akan balik menjadi domainnya. Jadi contohnya, kalau f kita komposisikan terhadap g, maka hasilnya itu merupakan domain dari g itu sendiri. Jadi kalau kita mengkomposisikan f dengan g gitu ya, jadi di dalam fungsi f itu, komposisi dari f itu adalah g, maka hasilnya atau range dari komposisi itu adalah x. X itu adalah domain dari si g, begitu ya. Nah, dari sifat ini kita mengetahui bahwa karena tadi kan fx itu adalah a pangkat x, maka kalau fgx kita komposisikan x yang menjadi gx, maka bentuknya yang menjadi a pangkat log ax, begitu ya. Dan itu sama dengan x. Nah, itu memang sifat dari komposisi dari dua fungsi yang saling inverse, begitu ya. Nah, mungkin lebih detailnya nanti akan kita bahas di video yang lain terkait dengan komposisi dan inverse dari suatu fungsi, begitu ya. Nah, kebalikannya juga sama, begitu ya. Jadi kalau kita mengkomposisikan G terhadap F, kita balik, maka range-nya itu merupakan domain dari F. Jadi kalau kita komposisikan G dengan F, jadi di dalam G itu ada fungsi F, tadi kita punya Gx itu adalah log AX. Maka kalau kita komposisikan si F-nya, berarti log A dari A pangkat X nilainya juga akan menjadi X. Nah, ini sifat-sifat yang sangat berguna. Nanti kalau kita ketemu suatu permasalahan, ini sifat yang memang dari inverse dari definisi bisa memang muncul sifat seperti ini. Nah, ini
ya umumnya kita sebut sebagai sifat saling inverse antara eksponen dan logaritma, begitu ya. Jadi dengan sifat ini sebenarnya kita bisa mengoperasikan persamaan logaritma, ataupun nanti kalau kita punya persamaan eksponen, kita bisa operasikan dengan sifat ini, gitu ya. Jadi intinya kita komposisikan suatu fungsi dengan inverse-nya. Jadi misalkan seperti ini. Kalau kita punya log 2 dari x plus 1 sama dengan 3, bagaimana kita mencari x? Gitu ya, solusinya bagaimana? Nah, pertama, kita tahu bahwa inverse dari log adalah eksponen. Di sini lognya basisnya 2. Berarti kita komposisikan dengan eksponen yang basisnya juga 2. Berarti kita ambil 2 pangkat di kedua ruas ya. Jadi, di ruas kiri kita ambil 2 pangkat log itu semuanya, dan ruas kanan kita ambil 2 pangkat 3. Dan karena mereka saling inverse dengan sifat yang sebelumnya, berarti ini hilang begitu ya. Jadi sisanya adalah x plus 1 dan 2 pangkat 3 adalah 8. Dan sekarang kita dapatkan x-nya sama dengan 7. Nah, sebenarnya kita lebih bagusnya kita memahami logaritma itu sebagai inverse dari eksponen. Jadi tidak bisa kita hanya memisahkan logaritma dari eksponen, karena memang mereka saling berhubungan satu sama lain, begitu ya. Nah, begitu juga dengan kalau kita punya persamaan eksponen. Jadi kalau kita punya persamaan eksponen, katakan 2 pangkat x kuadrat min 2 sama dengan 1, memang bisa diselesaikan secara eksponen biasa ya. Jadi kita mengganti 1 menjadi 2 pangkat 0. Tapi juga kita bisa lakukan dengan mengkomposisikan inverse-nya. Jadi kita tahu bahwa eksponen basis 2 itu inverse-nya adalah logaritma basis 2. Jadi kita ambil logaritma basis 2 di kedua ruas, begitu. Ini juga kita ambil logaritma basis 2 dari 1, begitu ya. Jadi kita dapatkan bahwa logaritma 2 dengan sifat yang tadi ini bisa dihilangkan begitu ya, karena saling inverse. Jadi hasilnya tinggal si domainnya saja, x kuadrat min 2. Dan ingat lagi sifat yang sebelumnya, bahwa log 2 dari 1 nilainya adalah 0. Sehingga dari sini kita dapatkan solusi x-nya adalah plus minus akar 2 dari solusi persamaan kuadrat. Nah, bagaimana penampakan dari fungsi logaritma? Nah, sesuai definisinya tadi bahwa logaritma itu merupakan inverse dari fungsi eksponen, dan dua fungsi yang saling inverse itu sebenarnya pencerminan, saling cermin. Dicerminkan terhadap sumbu y sama dengan x. Jadi cerminnya itu sebagai y sama dengan x. Ini cerminnya. Begitu. Jadi kalau kita punya 2 pangkat x, karena inverse-nya adalah log 2 dari x, maka grafiknya itu kayak dicerminkan. Nah, di sini kita melihat bahwa logaritma itu nilainya bisa negatif, ya, berbeda dengan eksponen. Eksponen nilainya selalu positif ya, selalu di atas sumbu y. Tapi logaritma bisa bernilai negatif. Yang tidak bisa bernilai negatif justru adalah x-nya tadi, sesuai definisi kita tadi ya, bahwa kalau range-nya eksponen itu positif gitu ya, di sini y-nya sama dengan 0, kebalikan yang namanya juga di inverse ya. Jadi range-nya itu menjadi domain di fungsi inverse-nya, itu di logaritma, x-nya yang menjadi lebih dari 0. Jadi di grafik yang warna biru ini kita sama sekali tidak melihat adanya grafik fungsi yang berada di sebelah kiri sumbu y. Tidak ada x negatif, karena memang tidak ada. Memang sesuai definisinya memang bahwa x itu harus positif untuk logaritma, tapi nilai y-nya bisa negatif. Dan kalau kita lihat memang logaritma seiring bertambahnya nilai dari x begitu ya. Kalau basisnya 2 di sini ya, maka nilai dari fungsinya selalu bertambah, walaupun bertambahnya tidak sepesat eksponen. Kalau eksponen itu dikatakan bertambah secara eksponensial, itu bertambah sedikit x-nya saja dia bertambah melesat ke atas. Ya, y-nya sudah bertambah banyak, tapi kalau logaritma bertambah sedikit, nambahnya juga sedikit. Nambah lebih besar, nambahnya makin sedikit lagi gitu ya logaritma ya. Jadi semakin kanan tuh semakin landai begitu. Jadi memang pada akhirnya kalau sama-sama dilimitkan menuju tak hingga, kedua fungsi ini memang menuju nilai tak hingga gitu ya. Mereka tidak punya asimtot datar begitu ya. Kalau untuk eksponen mungkin asimtot datar di sini kita melihat x sama dengan 0 ya. Karena eksponen itu tidak bisa nilai y-nya sama dengan 0. 2 pangkat berapa yang hasilnya 0 itu tidak bisa. Jadi mungkin bisa kita katakan dia punya asimtot datar. Tapi untuk logaritma itu dia tidak punya asimtot datar. Dia punyanya asimtot tegak ke atas. Yaitu batasnya ketika nilai x itu memang tidak boleh 0, tidak akan bisa. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat logaritma.
kita mulai dengan memisahkan X sama dengan A pangkat P, atau bentuk logaritmanya, atau kita boleh ya, karena kita sudah tahu bahwa mengoperasikannya bisa langsung dengan inverse-nya. Jadi bisa kita ambil log A dari X itu sama dengan log A dari A pangkat P, atau ini sama dengan P, begitu ya. Jadi kita dapat bentuk logaritmanya adalah log AX sama dengan P, dan juga Y sama dengan A pangkat Q. Kita punya bentuk logaritmanya adalah log AY itu sama dengan Q. Dari sifat eksponen kita tahu bahwa kalau kita kalikan X dengan X dengan Y, X itu adalah A pangkat P, Y itu adalah A pangkat Q. Kalau kita kalikan, berarti A pangkat XY itu berarti A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P plus Q. Begitu dari sifat eksponen ya. Dan di sini kita juga bisa lakukan hal yang sama untuk mengubah ini ke logaritma. Kalau kita ambil logaritma basisnya A dari XY, ya ruas kanan juga sama ya. Jadi log A dari A pangkat P plus Q. Dan dengan sifat yang tadi juga kita tahu bahwa ini menjadi P plus Q. Gitu ya. Jadi kita tulis, kita dapat hubungan tadi P itu bisa kita tulis menjadi log AX. Jadi kita ganti ini menjadi log AX. Q itu adalah log AY. Jadi pada akhirnya kita punya log A dari XY itu sama dengan log AX ditambah log AY. Itu salah satu sifat yang penting lah gitu ya, krusial untuk dipahami. Nah begitu juga kontrasnya, kalau tadi kita kalikan, sekarang kita bagi. Jadi kalau X bagi Y, itu berarti sama dengan pangkatnya dikurang kalau eksponennya. Jadi A pangkat P dikurangi dengan Q. Nah kita ubah dia ke bentuk logaritma, kita ambil logaritma di kedua ruasnya, begitu ya. Kita dapatkan ini, log A dari X per Y itu sama dengan P min Q. Atau karena P-nya itu adalah log AX tadi, dan Q-nya adalah log AY, berarti kita dapatkan log A dari X per Y itu sama dengan log AX dikurangi dengan log AY. Nah itu dua sifat yang mungkin bisa diingat-ingat ya. Berikutnya, mengikuti sifat yang sebelumnya, kita dapatkan ini. Tadi kita tahu bahwa log X per Y itu kan sama dengan log A ya, log AX dikurangi dengan log AY. Nah, kalau kita ambil Y-nya tuh sebagai X, begitu ya. Jadi log A dari 1 dong, begitu ya, karena X per X jadi 1, sama dengan log AX dikurangin dengan log AX juga. Log AX kurang log AX ya 0, begitu ya. Jadi ini memvalidasi sifat yang pertama tadi, yang di awal tadi kita melihat dia sebagai inverse dari eksponen ya. Jadi log A dari 1 sama dengan 0. Ya, jadi ini memvalidasi saja bahwa sifat kita ternyata benar, dan sifat X per Y yang minus, log minus itu juga benar gitu ya, karena dia memvalidasi sifat yang ini. Nah, berikutnya kita ingat kembali tadi kita memisalkan X itu sebagai A pangkat P, atau bentuk logaritmanya adalah log AX adalah P. Nah, kalau kita ambil pangkat M sekarang, jadi X kita pangkat dengan M, berarti A pangkat P pangkat dengan M lagi kan, jadi pangkat-pangkat ketemu kan dikali ya, jadi X A pangkat PM. Lalu kita operasikan dengan logaritma basis A. Oke, jadi kita ambil log A di kedua ruas ini. Log A kedua ruas ini kita dapatkan seperti ini. Ya, lalu kita bisa tulis log A dengan A pangkat PM itu dengan sifat yang paling awal tadi, yang sifat inverse tadi. Ya, ini bisa coret, jadi tinggal PM. Nah, di mana P-nya itu adalah ini, log AX, kita kembali masukkan P itu sebagai log AX, jadi kita dapatkan ini. Log A dia dari X pangkat M itu sama dengan M dikali log AX. Ya, ibaratnya kayak kalau di numerusnya itu punya pangkat, nah pangkatnya itu bisa kita kedepanin gitu ya. Kalau kita kedepanin, kita dapatkan M dikali dengan log AX saja. Jadi pangkat di numerus itu bisa dikeluarin lah gitu dari logaritma. Jadi perkalian begitu ya. Nah, bagaimana kalau pangkatnya itu ada di basis? Jadi misalkan A-nya pangkat ya sesuatu lah, A pangkat sekian gitu. Bagaimana Kak? Kita lihat. Kita sekarang operasikan dengan basis A pangkat P gitu ya. Jadi kita ambil log A pangkat P di kedua ruas dari si ini tadi, X pangkat M sama dengan A pangkat P pangkat M. Kita ambil log dengan basis A pangkat P. Lalu kita dengan menggunakan sifat yang sebelumnya, kita tahu bahwa di sini numerus ada pangkat M, bisa kita keluarin dari logaritma dong. Jadi M dikali log A pangkat P dari X itu sama dengan
Nah, ini kan A pangkat P pangkat M, basisnya yang sama itu adalah A pangkat P, jadi coret A pangkat P hilang begitu ya, jadi tinggal M saja. Yang mana M itu bisa kita coret, kita sama-sama bagi kedua ruas dengan M begitu ya. Jadi kita dapatkan bahwa log A pangkat P dari X adalah 1. 1 itu kakak bisa kembali tulis menjadi P dibagi dengan P. Begitu ya. Jadi 1/P dikalikan dengan P. P-nya itu adalah log AX, kembalikan lagi. Jadi log AX. Nah, jadi kita pada akhirnya punya sifat ini, bahwa log A pangkat P, kalau pangkatnya itu A ada di basis, kita bisa keluarin, tapi pasti keluarin jadi 1/, gitu ya. Jadi 1/P dikali log A dari X. Nah, itu dua sifat terkait dengan pangkat-pangkat yang ada di dalam logaritma, baik untuk di numerusnya maupun untuk di basisnya. Jadi sebagai contoh nih ya, kalau kakak punya log 2 dari 3 pangkat 4, itu atau 2 pangkat 4 boleh, itu sama dengan 4-nya bisa dikeluarin begitu ya. Jadi 4 dikali log 2 dari 2. Log 2 dari 2 ya 1, karena pangkatnya 1 di sini ya. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, begitu juga sebagai contoh, kalau kalian punya log 2 pangkat 4 lah dari 2 katakan, gitu ya. Dari 2. Berarti itu sama dengan karena pangkatnya ada di basisnya 4, kita keluarin tapi jadi penyebut. Jadi penyebut, jadi per. Jadi 1/4 dikali log 2 dari 2 sama dengan 1/4 kali 1 sama dengan 1/4. Ya, jadi dingin-dingin lagi karena sifatnya sangat banyak ya, jadi memang harus dibiasakan dengan latihan soal ya. Nah, kita lanjut ke sifat yang berikutnya ya, karena belum selesai, masih banyak lumayan. Kita tadi telah memisalkan X itu A pangkat P. Ingat-ingat lagi, sifat logaritmanya, bentuk logaritmanya adalah log AX itu sama dengan P. Kita terapkan logaritma sekarang, tapi dengan basis yang lain, gitu ya. Kita terapkan dengan basis M. Ya, kita dapatkan begini. Log M dari X, ini kita ambil log M kedua ruas ya, dari ini juga kita ambil log M-nya. Dapatkan seperti ini dengan sifat yang sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa kalau di numerusnya punya pangkat P bisa dikeluarin dan jadi perkalian. Dikeluarin di sini jadi P dikali log M dari A, dan kita bisa dapatkan P. P itu berarti ya ini tinggal dipindah ke bawah ya, atau dibagi dengan log M dari A kedua ruas, dapatkan P seperti ini ekspresinya. Nah, P ini kita kembalikan ke sini. Ya, jadi log AX sama dengan itu. Log AX sama dengan log M dari X dibagikan log M dari A. Begitu ya. Jadi contoh, kalau kakak punya log 2 dari 3. Sebenarnya kakak bisa tulis menjadi dia sebagai suatu bilangan dengan logaritma dengan basis suatu bilangan, katakan ya M gitu ya. Dari 3 dibagikan dengan log M dari 2. Dan pemilihan M ini itu sesuai dengan syarat dari si basis. Jadi karena basis logaritma itu adalah basis juga di eksponen, dia tidak boleh 0, lebih dari 0, dan tidak boleh 1. Apapun bilangannya boleh kita ganti jadi M. Boleh nggak Kak kita ganti jadi log 3 dari 3 dibagi log 3 dari 2? Boleh. Mau kita ganti jadi log 10 dari 3 per log 10 dari 2? Boleh, silakan. Asalkan nilai dari M-nya itu lebih dari 0 dan dia tidak boleh 1. Gitu ya. Nah, mengikuti dari sifat ini ya, kita bisa set bagaimana kalau kita masukin X sama dengan M. Ya, jadi X di sini kita ganti menjadi M, atau M-nya kita ganti jadi X begitu ya. Yang ini kita ganti jadi X, ini kita ganti jadi X. Ya, apa yang terjadi? Jadi log A dari X itu sama dengan log X dari X, yang kemana nilainya adalah 1 begitu ya. Ya, dan penyebutnya menjadi log X dari A. Jadi kayak dibalik begitu ya. Kita punya sifat log AX sama dengan 1/log XA. Jadi kalau mau dibalik ya antara si numerus dan basisnya, kalau mau dibalik boleh, tapi juga diseperin nilai logaritmanya. Itu mengikuti sifat yang tadi ya. Dan juga mengikuti sifat yang tadi kalau kita ingin mengalihkan dua logaritma, tapi satu logaritmanya dengan numerus M, satunya basisnya M. Perhatikan di sini. Nah, perhatikan ini kita bisa tulis menjadi logaritma dengan basis B begitu ya.
Jadi log B dari M dibagi dengan log B dari A, begitu. Lalu yang ini juga sama, dengan basis B kita bisa tulis log B dari X dibagi log B dari M. Seperti ini. Dan kalau kita kalikan, nah ini bisa dicoret hilang ya, saling membagi, habis menjadi satu. Kita dapatkan tinggal menyisakan log B dari X dan log B dari A. Nah, jadi kita punya sifat lagi, dan mungkin ini sifat terakhir ya, yaitu log AM dikali log MX. Jadi kalau numerus dan basis berturut-turut ya kita kalikan, kita dapatkan ya ujung dengan ujung aja, A dengan X. Jadi sebagai contoh, kakak punya log 2 dari 5 dikali log 5 dari 4 gitu katakan. Berarti ini sama aja dengan log 2 dari 4, di mana 4 adalah 2 kuadrat ya, log 2 dari 2 kuadrat. 2-nya bisa dikeluarin dengan sifat-sifat yang sebelumnya. 2 dikali log 2 dari 2 itu sama dengan 2. Nah, log 2 dari 2 itu 1 ya. Nah, jadi kalau dirangkum ya dari awal tadi kita membahas dari definisinya dan sampai dengan sifat yang paling terakhir tadi, sekiranya inilah sifat-sifat logaritma yang nanti akan selalu kita pakai, baik untuk menyederhanakan bentuk logaritma yang jelimet, atau kita mau menyelesaikan persamaan logaritma ataupun persamaan eksponen. Tapi sifat-sifat ini pasti akan sering banget kita ketemui. Ya, jadi membiasakannya memang tidak dengan cara dihafal ya, tapi dengan cara perbanyak latihan soal, sering-sering ketemu, ya mudah-mudahan pada akhirnya bisa dengan sendirinya terhafal. Oke, kita masuk ke persamaan logaritma. Jadi sebenarnya persamaan logaritma itu tidak terlalu banyak bentuk ya, cuman ya sebenarnya kalau mau diperluas lagi, sebenarnya dia cuma punya satu bentuk sebenarnya gitu ya. Cuman di sini kakak membagi dia menjadi dua bentuk. Yang pertama, kalau basisnya itu memang A, nilai A, yang A itu memang memenuhi sifat logaritma bahwa A itu adalah lebih dari 0 dan tidak boleh 1 gitu ya. Dan dengan syarat juga bahwa fungsi-fungsi di numeris itu memang harus lebih dari 0 gitu ya, tidak boleh negatif. Maka solusinya adalah fx dan fx sama dengan gx seperti biasa karena basis logaritmanya sudah sama. Dan ingat-ingat juga bahwa fx itu harus lebih dari 0 dan gx itu harus lebih dari 0 sebagai syarat untuk terdefinisinya fungsi logaritma ini. Karena memang domainnya itu di dalam logaritma itu memang harus lebih dari 0. Gitu ya. Jadi sebagai contoh, kita ingin menyelesaikan log 2 dari x min 2 ditambah 4 sama dengan log 2 dari x min 2. Nah, 4 ini kan belum dalam logaritma ya. Jadi kita samain dia dulu ke dalam bentuk logaritma seperti ini. Jadi log 2 dari x min 2 ditambah log 2 dari 2 pangkat 4. Karena kita tahu bahwa itu nilainya 4. Kita cuma mengembalikan dia ke bentuk logaritma. Lalu karena ini penjumlahan, kita kalikan si numerus logaritmanya. Jadi 16, ini kan 16 ya, 16 dikali X jadi 16X, 16 kali minus 2 jadi minus 32. Dan di sini basisnya sudah sama dengan basis yang di sebelah kanan. Bentuknya sudah log 2 sekian sama dengan log 2 sekian. Nah, langsung kita samain si numerusnya saja. Ya, jadi 16X min 32 sama dengan X min 2, atau 15X sama dengan 30, dan X sama dengan 2. Gitu ya. Nah, perhatikan bahwa kalau kita ambil X sama dengan 2 itu tidak memenuhi syarat. Karena syarat tadi mengatakan bahwa fungsi di dalam atau di numerusnya logaritma itu memang harus positif. Jadi di numerus tadi kita punya X min 2, berarti X min 2 harus lebih dari 0, artinya X harus lebih dari 2. Tapi kita tadi punya solusinya X sama dengan 2, Kak. Tapi 2 ini nggak memenuhi, Kak, gitu. Nah, artinya 2 itu bukan solusi. Karena X itu harus lebih dari 2 nih kan. Itu juga ada sama dengan yang nggak ada ya. Jadi X itu harus lebih dari 2. Kalau kita dapat solusi, ternyata X sama dengan 2, Kak. Berarti kita katakan persamaan ini tidak punya solusi untuk bilangan real. Gitu ya. Karena kita masukin angka ke dalam numerus ini, pertama dia nggak boleh negatif. Gitu ya. Domain dari logaritma itu nggak boleh negatif. Tadi sudah kakak perlihatkan grafiknya. Dia nggak boleh negatif. Tidak boleh 0 juga, karena tidak ada istilahnya ya, kontrasnya atau analoginya dengan, atau inversnya dengan dengan eksponen, bahwa dikatakan eksponen itu kan tidak pernah 0
kalau nilai y-nya nggak pernah 0, tapi y-nya harus lebih dari 0. Sama seperti di logaritma, inversnya berarti x ya, x-nya yang harus lebih dari 0. Gitu. Jadi kalau kita masukin 2 kan nanti nilainya jadi 0. Log 0 berapa, Kak? Undefined gitu. Kita nggak tahu. Bukan undefined juga ya, kalau undefined mah bisa kita define sendiri ya gitu. Cuma memang tidak ada nilainya gitu. Kalau kita limitkan nanti nilainya minus tak hingga gitu. Jadi kita katakan tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi artinya apakah jadi persamaan ini tidak ada solusi. Tidak ada solusi untuk bilangan real. Apakah mungkin ada solusi selain bilangan real? Mungkin saja, tapi itu tidak dalam pembahasan SMA ya. Oke, kita lanjut ke logaritma bentuk berikutnya. Bagaimana kalau sekarang numerusnya itu merupakan sebuah fungsi? Mohon maaf. Bagaimana kalau basisnya itu merupakan sebuah fungsi? Jadi tadi basisnya A, tapi sekarang kita ganti menjadi H. Jadi ya syaratnya cuma bertambah 2. Karena dia sebagai basis, ya karena basis berarti Hx-nya itu harus lebih dari 0 dan Hx-nya tidak boleh 1, gitu doang. Gitu ya. Syarat untuk Fs Gx selalu sama. Fx Gx itu harus selalu nilainya positif. Jadi Fx itu harus lebih dari 0 dan Gx itu harus lebih dari 0. Jadi sedikit lebih kompleks saja ya. Kita punya 4 syarat gitu ya sebagai supaya logaritma itu terdefinisi menjadi sebuah logaritma gitu. Sebagai contoh, kalau kakak punya fungsi seperti ini, log x, jadi basisnya itu menjadi suatu fungsi x begitu ya. Dari x kuadrat minima x plus 6 dan log x 2x, log x dari 2x min 4, bagaimana solusi x-nya? Pertama, dari basisnya kan x ya. Basis x kita tahu bahwa x-nya nggak boleh 1 dan harus positif begitu ya. Itu batasan untuk x yang nanti kita cari. Lalu batasan berikutnya adalah fungsi ini numerusnya itu harus lebih dari 0. Ya, kita nggak tulis fx, pokoknya harus lebih dari 0 begitu ya. Dan ketika kita cari ini pertidaksamaan kuadrat bisa diselesaikan sendiri ya. Nanti kita dapatkan solusinya adalah x-nya kurang dari 2 atau x-nya lebih dari 3. Oke. Dan sama halnya dengan ini, itu juga harus lebih dari 0. Jadi 2x min 4 itu nilainya juga harus positif, sehingga kita dapatkan x-nya itu lebih dari 2. Oke, untuk pertidaksamaan kuadrat, ya mungkin nanti akan dibahas di soal video yang lain ya. Itu pembahasan di luar topik ini. Dari persamaan, sekarang kita nyamain si numerusnya. Jadi x kuadrat minima x plus 6 sama dengan 2x min 4. Kita selesaikan, kita sederhanakan, lalu kita faktorkan, dan kita nanti mendapatkan x-nya 2 dan x-nya 5. Nah, dari x2 dan x5, mana yang memenuhi syarat-syarat x tadi yang di atas? Tadi kita punya ini ya kesimpulannya ya. X-nya lebih dari 0, X-nya nggak boleh 1. X-nya nggak boleh 1 sudah terpenuhi semuanya ya. Karena X kita dapat 2 dan 5. Berarti ini sudah kita eliminasi. Lalu X-nya lebih dari 0, dua-duanya oke. 2 dan 5 sama-sama lebih dari 0. Memenuhi juga, kita eliminasi. Lalu sekarang kita mau X-nya itu kurang dari 2 atau lebih dari 3. Dan di sini kan ada lebih dari 2. Ya, kalau kita gabungin sebenarnya domainnya apa sih, Kak? 2 ini sebenarnya. Kita gabungin ya. Jadi ini 2, ini 3. Kurang dari 2, kurang dari 3, dan lebih dari 2. Jadi sebenarnya dia maunya lebih dari 3. Terarsir 2 kali ya. Jadi dia mau sebenarnya pengen yang lebih dari 3 saja. Gitu ya. Karena di sini tuh dia mau lebih dari 2, tapi di sini ada kurang dari 2-nya. Jadi yang benar yang mana, Kak? Ya yang lebih dari 2-nya, karena di sini dia beririsan dengan X lebih dari 3-nya. Begitu ya. Jadi kalau ada arsiran 2 kali, kita ambil daerah itu. Jadi pada akhirnya sebenarnya sih dia pengen X-nya lebih dari 3 gitu. Gitu. Jadi X lebih dari 3, X mana yang memenuhi? Jelas ini tidak memenuhi, hanya X5 yang memenuhi. Begitu. Jadi sebenarnya syarat-syarat si domain-domain tadi itu, syarat basis lah, syarat numerus harus positif, itu hanya kayak filtering begitu ya. Jadi untuk menyelesaikannya tetap sama bahwa kita samain si numerusnya dari sini. Nah ini sama, cuman bedanya pemilihan X, pilih yang 2 atau pilih yang 5, Kak. Nah itu didasarkan pada filtering tadi. Basisnya harus bagaimana syaratnya, dan numerusnya harus bagaimana supaya memang ini logaritma terdefinisi. Begitu ya. Sekarang kita lanjut ke yang paling terakhir dari journey logaritma. Itu adalah pertidaksamaan logaritma. Nah, untuk pertidaksamaan kakak ingin
mengajak untuk melihat bagaimana grafik dari dua jenis fungsi logaritma yang agak sedikit berbeda. Tadi kita melihat bahwa logaritma itu bentuknya itu dari bawah naik ke atas, tapi ternyata tidak. Ada yang tidak begitu maksudnya ya. Kalau nilai A-nya, nilai basisnya itu antara 0 dan 1 atau pecahan antara 0 dan 1, maka ternyata fungsi logaritmanya akan turun. Gitu ya, dia nggak meningkat tapi dia malah turun. Jadi untuk untuk basis antara 0 dan 1, seiring bertambah nilai X, maka nilai fungsinya turun. Gitu. Nah, berbeda halnya dengan kalau basisnya 2 atau basisnya itu lebih dari 1 gitu ya. Nah, untuk lebih dari 1 dia seperti yang tadi kakak gambarkan bahwa dari minus hingga dari bawah dia naik ke atas perlahan gitu ya. Jadi untuk A-nya lebih dari 1 atau basisnya itu lebih dari 1, maka dia selalu akan bertambah seiring bertambahnya nilai X. Y-nya tetap terus ke atas naik meningkat. Ya, berbeda halnya dengan untuk basis yang setengah. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini, Kak? Kita coba fokus ke yang basisnya antara 0 dan 1, yaitu kita ambil di sini contohnya log setengah X. Dari grafik di sini kita lihat bahwa kalau misalkan nilai X itu adalah seperempat, X seperempat tuh 0,25, ini kan seperempat ya. Nah, di sini kalau X seperempat, nilai Y-nya adalah 2. Ya, dengan sifat logaritma juga kan sebenarnya ini bisa kita hitung secara aljabar ya. Jadi log setengah, seperempat itu kan setengah kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret jadi 2 kan begitu. Dan juga kalau kita punya log setengah dari setengah, kalau kita ambil X yang setengah, ini nilainya 1. Karena kan log setengah-setengah ya 1, begitu ya. Nah, perhatikan bahwa nilai fungsi ketika X-nya itu seperempat itu lebih besar. X-nya kecil, nilai Y-nya malah besar. Berbanding terbalik, begitu ya. X-nya seperempat itu nilainya lebih besar daripada X-nya setengah. Jadi kita dapat punya kesimpulan ibaratnya kayak dibalik begitu ya. Jadi kalau kita punya log A, tapi A-nya itu hanya khusus untuk 0 dan 1. Ya. Jadi log A dari X1 kalau nilainya memang lebih besar daripada log A dari X2, berarti numerus X1-nya lebih kecil. Nah, di sini kita melihat bahwa seperempat itu kan lebih kecil dari setengah kan gitu. Jadi X-nya kecil malah Y-nya besar. Nah, begitu. Jadi harus berbanding terbalik. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita punya log A dari X1 kurang dari log A dari X2 untuk basis A-nya antara 0 dan 1, kita bisa tulis bahwa berarti X1-nya lebih besar daripada X2. Begitu. Nah, ini berguna kalau kita ketemu suatu pertidaksamaan tapi basisnya itu 0 dan 1 sebagai contoh seperti ini. Bagaimana kalau kita ingin mencari solusi log setengah dari X-1 tuh kurang dari 0? Atau kita mencari di range X mana fungsi ini bernilai negatif, kurang dari 0 kan negatif. Nah, kalau kita lihat di gambar, ya negatif itu ketika nilai X itu lebih dari 2 kan begitu. Negatif kan di bawah sumbu X. Kalau positifnya nanti ketika X-nya kurang dari 2 kan begitu. Nah, kita menyelesaikannya secara aljabar bagaimana? Nah, kita nyamain dulu logaritma di kedua ruas. Jadi 0 itu bisa kita tulis menjadi log setengah dari 1, basisnya harus sama ya. Jadi kita tetap pakai log setengah. Kita ambil numerusnya 1. Lalu karena kita tahu basisnya adalah setengah, maka numerusnya kebalik. Kalau logaritma nilainya lebih kecil, maka numerusnya itu lebih besar. Jadi X-1 tuh lebih besar daripada 1. Dibalik ya. Gitu. Jadi kita dapat X sama dengan 2. Dan tampak juga pada soal ini bahwa F-nya negatif gitu ya. F itu fungsi ini bernilai negatif ketika dia lebih dari 2. Turun. Negatif di bawah sumbu X ketika X-nya lebih dari 2. Nah, kalian boleh coba sendiri bagaimana solusi dari fungsi ini ketika dia mau positif. Apa XX supaya fungsi ini positif? Ya, nanti harus jawabannya X kurang dari 2. Nah, bagaimana kalau fungsinya itu basisnya lebih dari 1, jadi nggak pecahan. Nah, itu normal ya, kayak biasa ya. Jadi kalau kita ambil titik X sama dengan 2, maka nilai Y-nya 1, jadi karena log 2 dari 2, 1, dan kita ambil log 2 dari 4, nilainya adalah 2. Nah, seiring bertambahnya X, nilai Y-nya juga akan bertambah. Jadi kalau X-nya besar, Y-nya juga besar. Jadi nggak dibalik. Jadi pertidaksamaan juga nanti tidak perlu dibalik. Kalau misal kakak punya log A, katakan
log 2 dari X min 1 begitu ya, itu lebih besar daripada log 2 dari 2 min X katakan. Bagaimana mencari solusinya, Kak? Nah, yang pertama, karena dia lognya 2 dan bukan pecahan antara 0 dan 1, ya berarti numerusnya juga akan sama hubungannya. Yaitu X min 1 juga akan lebih dari 2 min X, dan 2X itu lebih dari 3, dan X itu lebih dari 3/2. Gitu ya. Dan ini balik lagi ya, kita sebenarnya juga harus mengaitkan dengan sifat dari si numerus sendiri, itu adalah ya X min 1 supaya terdefinisi logaritma nilainya harus lebih dari 0 atau X-nya lebih dari 1, dan juga 2 min X itu juga harus lebih dari 0 atau X itu ada kurang dari 2 gitu ya. Nah, nanti kita harus menggabungkan apakah benar range 3/2 ini termasuk dalam range ini, dan kita hanya perlu mengambil range-range yang memang terkandung di kedua bentuk ini, begitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sini kita mendapatkan irisannya itu adalah X itu adalah 3/2 dan 2 ya. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh mengambil X yang lebih dari 2. Kenapa, Kak? Kalau kita ngambil X yang lebih dari 2, katakan kita kalau ambil 3, nanti 3 dikurang 1 berapa, Kak? 2 dikurang 3 berapa, Kak? Min 1. Log kan numerus tuh nggak boleh negatif gitu. Tidak ada logaritma negatif gitu, nggak ada. Logaritma dari negatif 1 tuh nggak ada. Non definitionnya. Jadi range-nya itu adalah antara 3/2 dan 2. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupakan sifat dari si numerusnya bahwa harus positif. Itu jangan dilupakan ya. Oke, begitu pembahasan untuk bab logaritma untuk matematika SMA. Mudah-mudahan bisa dipahami pembahasan ini. Mungkin memang pembahasannya sedikit lebih formal ya, dan sedikit lebih kaku secara matematis. Tapi ya memang approach-nya memang ya pada dasarnya memang seperti itu ya. Jadi untuk pembahasan soal mungkin bisa dilihat di video yang terpisah. Nanti kita akan drilling soal sifat-sifat logaritma, lalu persamaan dan pertidaksamaan, dan juga nanti akan kita bahas soal-soal sekelas TPS, sekelas TPS UTBK ya, dan juga SBMPTN, UTUL UGM, dan SIMA UI tahun-tahun sebelumnya terkait dengan logaritma-logaritma ini. Oke. Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh reach out ada di email dan juga ada di Instagram. Mungkin bisa reach out di sana supaya memperjelas apa yang tidak jelas di sini, ataupun kalau ada yang keliru mungkin bisa dikoreksi begitu ya. Di kolom komentar di bawah juga oke. Nanti coba akan kakak bantu kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan. Feel free juga kalau mau diskusi ataupun ada kritik dan ada saran yang mau disampaikan, silahkan. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.